Kami percaya Tuhan Allah ada di tempat ini. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau hadir dan akan menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus sedang bekerja di antara kami, mencelikkan setiap mata kami, membukakan telinga rohani kami, sehingga kami mendengar firman-Mu, kami percaya kepada firman-Mu, kami yakin akan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami, biar kami mengenal kehendak-Mu, kami mengenal jalan-jalan-Mu, sehingga kami hidup untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Kami percaya bahwa Natal kali ini bukan hanya sekedar liturgi biasa, acara biasa, tapi pada malam hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Tuhan berkati dari awal sampai pada akhirnya, biar firman-Mu disampaikan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menyembuhkan setiap kami, firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu membentuk kami, firman-Mu menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum yang paling baik, katakan, kamu keren hari ini. Iya dong, sudah datang ke sini, sudah eyeshadow sudah dipakai, betul kan? Iya kan? Yang bapak-bapak sudah sisir cila-cila, wis, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Madya Dr. Patampa, ya, Master Teologi yang telah mengundang saya untuk hadir di tempat ini. Nama saya Heinze Kopstan. Kadang-kadang kalau ada yang baru pertama kali mendengar nama saya, mereka biasanya mengidentikan nama itu dengan nama wanita. Ya, mahasiswa saya yang baru ketemu dalam tahun belajar awal, yang ada yang ber-WA saya, Shalom, selamat siang Bu. Saya dikatakan wanita. Haleluya. Padahal anak saya 2, 1 laki, 1 pria. Istri saya paling cantik sedunia, hadir di tengah-tengah, ya, istri saya dan anak saya yang kedua. Kemarin jam setengah 12 malam kami dari Makassar menempuh perjalanan yang luar biasa. Di baru menghadapi banjir yang mulai, banjir kecil-kecilan, tapi tadi sudah banjir besar-besaran. Ya, kurang lebih setengah jam mau masuk Parepare, drama jalanan. Ban mobil kami pecah, ya, robek. Jadi dari jam 3 sampai jam pagi kami harus menunggu untuk bisa diperbaiki. Dan tadi kami tiba 1 jam sebelum acara. Haleluya, ya. Pokoknya tiap kali Papa tanpa telepon, tenang Pak, kita sudah ada di sini. Tenang Pak, luar biasa. Terima kasih untuk keluarga Gembala dan seluruh pelayan Tuhan, ya, dan semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh jemaat Tuhan. Kita merayakan Natal yang luar biasa di tempat ini, amin. Dan saya percaya bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan akan turun di Baibunta, terutama di daerah Sabang ini, karena ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya sebagai sekretaris daerah Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia, saya juga dosen tetap di STI Bali. Ya, saya juga tim pengembalaan di Makassar. Jadi banyak hal yang harus kami kerjakan. Tapi untuk menghadapi semua tugas dan tanggung jawab, kami
yakin, saya yakin bahwa kita punya wonderful counselor, penasehat yang ajaib. Kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini, tantangan-tantangan kehidupan, beban pekerjaan, konflik rumah tangga, dan sebagainya, kalau Tuhan tidak memberikan hikmat dan kemampuan bagi kita. Kita punya kekuatan, iya. Kita punya kepintaran, iya. Apalagi, kita punya uang, iya. Mungkin ada yang berkata, mobilku banyak, rumah gadongan, harta melimpah. Siapakah itu? Bento kali. Ya, tapi itu kan hanya imajinasi orang untuk mau seperti itu. Kita memang punya kemampuan, tetapi itu terbatas. Karena kita tidak akan tahu detik-detik kehidupan kita ke depan. Betul kan? Ada yang tahu detik-detik kehidupannya ke depan? Ada? Nggak ada kan? Makanya manusia itu cenderung takut, cenderung khawatir. Kenapa? Karena dia tidak punya kuasa atas hari esok. Dia akan tenang kalau dia punya. Betul kan? Dia akan percaya diri kalau dia punya. Tapi dia akan takut, akan khawatir kalau dia tidak punya apa-apa. Apalagi untuk menentukan hari esok. Tapi firman Tuhan katakan, dan sering kita nyanyikan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Dia tahu, bahkan dia yang merancangkan kehidupan kita. Ini khotbah Natal atau khotbah kebangkitan? Satu paket, saudara. Ya, kadang-kadang kita lebih mengagumkan Natal, kelahiran, iya. Tetapi kematian, kebangkitan Kristus kita rayakan biasa-biasa saja. Justru karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita diberikan kemenangan bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah, coba kita lihat bersama-sama Yesaya 5 ayat 9. Yesaya 9 ayat 5 atau 6. Ya. Ya, kalau dalam kurung ayat 5, di luar kurung ayat 6. Betul kan? Ya, oke, itu no problema. Ada diambil dari bahasa Inggris, diterjemahkan seperti itu, ya oke lah. Tapi inilah, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, lengkap sudah. Inilah atribut Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Dialah dikatakan penasehat ajaib. Penasehat ajaib dalam bahasa Inggris, ya, wonderful counselor, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Allah. Tetapi kenapa sampai kita harus, atau Yesus itu disebut sebagai penasehat ajaib? Ya, dia Allah yang ajaib.
Dia datang ke dalam dunia pun dengan cara yang ajaib, betul kan? Iya kan? Dia bangkit dengan cara yang ajaib. Dia melakukan banyak keajaiban-keajaiban, mujizat demi mujizat yang tidak masuk akal. Dia kerjakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa demikian? Dia pembuat keajaiban. Tapi bukan hanya keajaiban. Dia adalah penasehat. Dia yang menuntun kita dengan hikmatnya. Dia yang mengajar kita. Kenapa itu semua ada dalam dirinya? Coba kita lihat bersama-sama. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kita harus mengenal pribadi Allah kita. Alkitab Yesaya menyatakan, inilah atribut-atribut atau nama-nama yang diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Tema PGI, tema KWI, tema Natal di Indonesia. Marilah kita sekarang ke Bethlehem. Coba kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 8 sampai 18. Ya. Lukas pasal 2. Mulai ayat 8 sampai seterusnya. Ya. Coba kita baca sama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Suatu ketika 2000 tahun yang lalu, tiba-tiba di padang pengembalaan di daerah Bethlehem. Coba Bapak Ibu nanti Google, ada berapa kota Bethlehem di Israel? Sudah pernah Google? Ada berapa? Pernah tahu ada berapa kota Bethlehem di Israel? Ada 2. Satu Bethlehem di daerah Galilea, satu Bethlehem di dekat Yerusalem. Ya, satu Bethlehem di daerah Galilea, kita jarang dengar ini. Tapi ketika saya mempelajarinya, ada ternyata. Ya, lalu satu lagi di
Bethlehem yang ada dekat Yerusalem. Jadi jangan salah pergi ke Bethlehem. Bethlehem di Galilea atau Bethlehem yang dekat Yerusalem. Ya. Nah, Mika menyatakan bahwa hai Bethlehem Efrata, dengan jelas ya bahwa yang dimaksudkan Alkitab adalah Bethlehem yang dekat Yerusalem. Apa kata Bethlehem? Arti Bethlehem. Bethlehem, Bethlehem, rumah roti dalam bahasa Ibrani. Bethlehem dalam bahasa Arab ada artinya Bait Alham. Bait Alham. Apa itu Alham? Alham itu daging. Rumah daging. Jadi Bethlehem ini dikenal sebagai rumah roti atau rumah daging. Dan disitulah tempat tinggal nenek moyang Daud. Yusuf berasal dari Bethlehem. Apa yang terjadi di sini? Pada waktu itu, tiba-tiba di tengah malam buta, ya, datang sebuah sinar, pas. Ternyata yang datang malaikat, utusan sorga. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh sorga? Berita yang keluar dari sorga. Berita yang pasti tentu dapat dipercaya. Karena berita ini keluar dari sorga. Pembawa beritanya adalah malaikat. Lalu apa dikatakan malaikat itu? Jangan takut. Dengan kata jangan takut. Ya. Kenapa demikian? Tadi di awal. Manusia sering merasa takut. Ada yang tidak pernah takut di tempat ini? Halo? Ada? Ada? Siapa yang pernah takut? Tunggu, ukuran takut ada. Takut biasa-biasa. Takut setengah-setengah biasa. Takut yang luar biasa. Kenapa takut? Takut tidak dapat jodoh. Takut menyatakan cinta. Padahal gampang kan? I love you. I love you bertubi-tubi. Takut apa lagi? Takut istri. Ya. Apa lagi? Hah? Takut binatang. Tapi banyak takut masa depan. Takut mati. Berarti hal ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar, betul kan? Karena malaikat bilang, jangan takut. Solusinya apa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita ini disampaikan kepada gembala, para gembala. Ada yang menginterpretasi para gembala ini adalah memang pekerjaannya gembala. Status sosial dalam kehidupan masyarakat Yahudi mereka paling rendah. Tapi juga ada yang menginterpretasi bahwa gembala-gembala ini bukan sembarang gembala. Gembala-gembala ini adalah para imam yang ditugaskan untuk menggembalakan kambing domba. Untuk apa? Nanti dipersembahkan di bait suci. Makanya di bait suci pada waktu terjadi jual beli kambing domba. Makanya Yesus marah kan?
Dia datang ke bait Allah lalu menunggang balikan dan berkata, rumahku bukan sarang penyamun, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Jadi berita ini terserah Bapak Ibu mau menafsirkan seperti apa, tapi jelas dari gembala yang merupakan status sosial yang paling rendah sampai kepada imam-imam yang mengakui bahwa mereka dekat dengan Tuhan dan merekalah pemegang kunci surga pun merasa takut. Betul? Aha. Lalu dikatakan bersukacita, ada sukacita, ada kesukaan besar. Kenapa harus bersukacita? Kenapa ada kesukaan besar? Sebab hari ini, katakan hari ini. Katakan yang kuat, yang semangat. Hari ini telah lahir bagimu. Katakan telah lahir bagiku Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Amin. Ini beritanya. Ini berita dari Injil itu. Apa itu Injil? Kabar baik. Iya. Kabar baik tentang apa? Bahwa seorang anak Allah, anak raja telah lahir ke dalam dunia ini. Ini berita yang luar biasa. Makanya Yesus adalah penasehat ajaib. Kenapa Yesus penasehat yang ajaib? Karena dia juru selamat. Dia Kristus. Dia Tuhan. Sudah pasti apa yang disampaikan olehnya merupakan hal yang penting yang bisa menuntun kita, yang bisa mengubahkan kehidupan kita, yang bisa menolong kita untuk melalui setiap masalah, bahkan untuk nanti kehidupan kekal pada akhirnya. Betul? Orang mau biasanya minta nasihat kepada siapa? Kepada teman, iya. Tapi apakah teman bisa memberikan solusi yang sebenarnya? Justru orang teman yang bisa menyeret kita untuk tambah masuk dalam masalah. Iya kan? Contohnya siapa? Raja Rehabeam. Para tua-tua datang meminta keringanan. Tapi justru dia mendengarkan nasihat teman-teman mudanya yang membawa dia di dalam kehancuran. Kerajaan Israel terbagi dua. Ya, jangan salah untuk meminta nasihat. Yang tadi kita baca di dalam Yesaya, makanya dikatakan Yesus itu juru selamat. Ya, dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka ada keselamatan yang diberikan dalam kehidupan kita. Keselamatan untuk masuk dalam kehidupan kekal bersama Dia. Bukan dalam kematian kekal. Di luar Yesus hanya ada kebinasaan. Ini jaminan yang pasti. Kenapa saya katakan ini jaminan yang pasti? Karena surga menyatakannya. Berita ini bukan berita dari manusia. Berita ini berita dari surga. Dia juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Aha. Siapa juru selamat itu? Kristus. Kenapa disebut Kristus? Kita kenal arti Kristus, yang diurapi. Tapi siapa yang diurapi?
raja. Kalau dia raja, berarti dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Totalitas kehidupan kita. Kita ini adalah rakyatnya. Kita ini warganya. Oh ya, Yesaya menyatakan, coba lihat kembali Yesaya tadi. Yesaya 9. Yesus bukan hanya sekedar juru selamat, penolong. Sampai orang Kristen hanya percaya Yesus sebagai juru selamat. Makanya Tuhan itu hanya dipandang sebagai penolong. Kemarin ada dia berkata, Tuhan itu seperti penolong. Penolong itu kayak begini, paling gampang. Minta tolong disuruh bikin kopi. Hey, come on. Tuhan, kita minta tolong untuk menolong kita, membantu kita. Siapa yang jadi Tuhan? Betul, dalam doa kita bilang apa? Tuhan, tolong jaga rumahku. Emangnya Tuhan satpam? Tuhan, tolong berkati saya. Kadang-kadang kita menempatkan Tuhan hanya sebagai apa? Pelayan kita. Karena kita masih mengerti benar bahwa Yesus itu juru selamat. Apa juru selamat? Apa itu juru selamat? Juru apa? Kalau juru mudi, tukang sopir. Kalau juru selamat, tukang kasih selamat. Hei, Yesus bukan juru saja. Ya, ia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Benar. Tapi kalau pemahaman kita aja sampai di situ, Yesus hanya sekedar pembantu dalam kehidupan kita. Mohon maaf, orang Kristen kebanyakan membuat Yesus sebagai satpamnya, sebagai security-nya, sebagai pelayannya. Sebagai apa? Banknya. Bank. Tahu bang? Tuhan, berikan saya uang. Iya kan? Bahkan pakai ancam-ancam lagi. Kalau kau tidak tolong saya pindah agama. Ayo, ada yang begitu? Ada? Tuhan, kalau saya mau sama dia Tuhan sebagai jodohku. Tapi kalau dia tidak mau Tuhan, jangan kasih jodoh sama dia. Emangnya Tuhan jadi tukang apa lagi namanya itu kalau kasih jodoh-jodoh? Baca ulang. Ini konsep Bapak Ibu. Yesaya justru mengatakan begini. Lambang pemerintahan ada di atas. Lambang pemerintahan. Kalau dia lambang pemerintahan, berarti posisinya, identitasnya, otoritasnya, wibawanya siapa? Raja. Betul? Betul? Seharusnya kalau dia raja, siapa yang jadi hamba? Sekarang kita lihat di atas sini ada Pak Prabowo sama, coba lihat Bapak Ibu, itu lambang-lambang pemerintahan itu. Seperti itulah. Apakah Pak Prabowo presiden kita adalah pesuruh kita? Memang Alkitab bilang kalau jadi pemimpin harus jadi pelayan yang melayani. Iya, tapi bukan untuk disuruh-suruh. Dia Tuhan. Kurios. Tuhan. Berarti kalau ada Tuhan, ada apa? Ada budak kan?
Siapa yang jadi tuan? Siapa yang jadi budak? Kita harus menempatkan diri bahwa saya ini adalah hamba. Saya ini adalah pelayan Kristus. Saya ini adalah anak, di bawah cover orang tua. Siapa orang tua kita? Allah Bapa. Berarti yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Kristus. Padanan katanya Mesias. Orang Yahudi menanti-nantikan Mesias, raja yang diurapi, yang akan membebaskan orang Yahudi dari perbudakan orang Romawi untuk mendirikan kerajaan Israel, sama seperti Daud bapa leluhur. Tapi Yesus memberikan kerajaan Allah, mendirikan kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah, bukan seperti kerajaan yang ada dalam dunia ini. Kepada yang itu yang harus kita minta nasihat. Betul apa betul? Iya kan, minta petunjuk. Pak Presiden, tolong petunjuknya. Raja, tolong petunjuknya. Kepada orang yang dituakan, yang di atas kita, tolong petunjuknya. Makanya dia disebut penasehat ajaib. Apa yang dinasehatkan, apa yang diajarkan, hikmat yang dia berikan, itu ajaib. Katakan ajaib. Bahkan heran. Apa itu arti heran? Kita nyanyikan, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang kita sembah, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Aku heran, terheran-heran akan petunjuk Tuhan, akan pengajaran Tuhan. Itulah yang mengubah kehidupan kita, itulah yang memimpin kehidupan kita. Kita butuh itu. Sehingga apa yang terjadi? Para gembala ini, mereka pergi untuk membuktikan itu. Benarkah dia Raja? Benarkah dia Tuhan? Juru selamat itu. Mereka datang. Mereka ketemu seperti apa yang diberitakan oleh para nabi. Apa yang terjadi? Ayat 20 berkata apa? Mereka kembali dengan penuh sukacita. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Saudara, perjumpaan dengan Kristus itu menolong kita. Dan biarlah pada malam hari ini kita berjumpa dengan wonderful counselor itu. Penasehat ajaib yang luar biasa. Kenapa? Karena apa yang diajarkan, dinasehatkan kepada kita. Apa itu nasihat? Apa itu nasihat? Apa itu nasihat? Hah? Saran, apa lagi? Ya? Saya kira nasihat tidak usah lagi diartikan. Nasihat ya nasihat, betul? Kita semua kenal kan nasihat. Apa itu kapurung? Perlukah diartikan? Kapurung itu adalah sejenis kue, makanan yang lembek-lembek kenyal, seperti yang ada di kantor pos dulu. Tidak perlu nasihat. Ini penting. Kenapa menjadi penting? Aku tahu kan hari esok. Betul kan? Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, seolah-olah tidak ada jalan keluar.
Kita punya pikir, dipikir-pikir, tetap tak terpikir. Kita terbatas. Kenapa kita terbatas? Karena otak kita cuma begini, Bapak Ibu. Sebesar kue bakpao. Allah kita besar, tak terhingga. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Dia punya hikmat kan? Oh, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak tersedikit keputusannya. Siapakah yang dapat menjadi penasehatnya? Tidak ada. Tapi kalau dia memberikan nasihat, dia memberikan pengajaran. Pengajaran itu akan menenangkan kehidupan kita. Katakan, aku ditenangkan oleh nasihat Tuhan. Ya, Ayub mengatakan, Ayub 3 ayat 26, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapatkan istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kalau kita tidak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Yang terjadi apa? Gelisah, betul kan? Gelisah. Makanya Yesaya 32 ayat 17 berkata begini. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau ada kebenaran, maka ada ketenangan, ketentraman. Dunia ini jahat. Dunia ini butuh yang namanya kebenaran. Dunia telah membolak-balikan kebenaran menjadi kejahatan. Betul kan? Orang yang benar menjadi orang yang jahat. Orang yang jahat menjadi orang yang benar, disanjung-sanjung. Orang yang melapor ke kasus kejahatan, justru dia jadi korbannya. Betul? Apa betul? Itu dunia. Tapi kebenaran ini, siapa kebenaran ini? Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada. Jadi dalam Yesus ada ketenangan. Katakan kiri kanan, hei, kamu harus memiliki Yesus. Katakan. Karena dalam Yesus ada ketenangan. Dalam Yesus ada pimpinan. Kita butuh pimpinan. Betul kan? Keluaran 33 ini lagu. Jika kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kenapa? Karena kita butuh pimpinan Tuhan. Kita tidak tahu jalan langkah kehidupan kita mau diarahkan kemana. Kita butuh pimpinan Tuhan. Makanya Musa berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat. Dalam Yesus ada pimpinan. Katakan lagi teman sama kiri kanan, hey, dalam Yesus ada pimpinan. Ada jalan keluar. Sehingga kau tidak takut lagi. Yang ketiga, yang terakhir. Memang ini yang terakhir. Saya biasanya ngajar itu dari jam 5 sampai jam 10 malam. Bisa sampai jam 12 malam. Apalagi kemarin banyak drama dalam perjalanan saya dan keluarga ke sini. Jadi seharusnya saya 5 jam Pak khotbah.
sesuai dengan perjalanan. Tapi saya belum istirahat, kasihan. Jadi cukuplah. Jadi dalam Yesus ada kemenangan. Ya, karena pengajarannya, karena nasihatnya, karena saran-sarannya, karena bimbingannya, maka kita bisa keluar, mengalahkan, menghadapi setiap tantangan, masalah, persoalan, dan kita menjadi pemenang. Bahkan Roma 8 berkata, kita lebih daripada pemenang. 2 Korintus berkata bahwa kita ini dipimpin di dalam jalan kemenangannya. Wow. Dia Yesus, Dia Kristus, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Amin. Siapa yang mau berjumpa dengan Yesus? Ya, para gembala yang rasa takut yang mewakili seluruh umat manusia. Ketika mereka berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus, Yesus, Tuhan, hidup mereka berubah. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan pujian. Mereka memuliakan Allah. Ada perubahan. Kita butuh Tuhan. Manusia butuh penciptanya. Siapa pencipta kita? Tuhan. Yang telah berinkarnasi, makanya kita merayakan Natal. Sang Firman telah menjadi manusia. Dia telah berdiam dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Sang Firman. Makanya Yesus Kristus. Yesus Raja yang diurapi. Amin. Kita butuh Yesus. Ya. Bapak Ibu butuh uang? Butuh damai sejahtera? Yang masih bujang butuh jodoh? Butuh siapa yang butuh jodoh? Tenang. Kalau kau berjumpa dengan Yesus, hidupmu berubah, ada cahaya kemuliaan yang keluar, jodohmu akan datang sendiri. Amin. Walaupun kau pakai cila, tapi yang ada tampang wajah kusut, tidak ada yang mau. Betul apa betul? Tapi kalau sering berseri-seri, waktu siapa? Isa ketemu siapa? Isa ketemu siapa? Apa yang Isa lihat? Wajahnya berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena punya Yesus Kristus Tuhan. Suami, kenapa mukamu muram? Kenapa kau takut sama istrimu? Seharusnya kau lebih takut kepada Yesus Kristus Tuhan. Betul kan? Istri, kenapa ngomel-ngomel sama suami? Harusnya mulutmu penuh dengan pujian kepada Tuhan. Berarti kita butuh Tuhan. Yang muka pepaya panjang harus ketemu Tuhan malam hari ini. Yang punya beban persoalan, masalah, harus ketemu Tuhan malam hari ini. Kita tidak mampu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Dia penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Raja damai. Sekarang, jangan lihat kiri kanan. Datang pada Tuhan secara pribadi. Urusan keselamatan itu bukan karena istrimu sudah diselamatkan, maka engkau pun juga diselamatkan. Atau orang tuamu sudah diselamatkan, engkau anak-anak mendapatkan keselamatan. Urusan keselamatan itu urusan pribadimu dengan Tuhan.
Keselamatan itu hidup dalam kekekalan, bukan berantai. Itu dibenarkan itu. Jadi urusan keselamatan, urusan perjumpaan dengan Yesus, itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Siapa mau berjumpa dengan Yesus? Taruh tanganmu di dada. Datang pada Tuhan. Katakan begini, Tuhan, selama ini aku mengandalkan kekuatanku. Selama ini aku mengandalkan kepintaran. Selama ini aku mengandalkan semua yang ada dalam hidup. Tapi aku tak kuasa. Itu semua tidak berarti. Itu semua tidak membawa damai. Justru aku semakin terpuruk dalam masalah. Aku butuh Engkau, Yesus. Katakan, aku butuh Engkau, Yesus. Katakan kepada Yesus. Coba kau bayangkan Yesus ada di depanmu dan berkata, Yesus, aku butuh Engkau. Yesus, aku butuh Engkau. Yesus, Engkau Raja atas hidupku. Engkau Tuhan atas hidupku. Engkau Juru Selamat. Aku butuh Engkau. Ini hidupku, Tuhan. Ini hidupku. Rasakan, ya, kuasa Tuhan. Iman itu sebenarnya bukan merasa-merasa, tapi iman itu percaya bahwa ketika engkau berkata, aku butuh Tuhan, maka tangan Tuhan akan terulur kepadamu. Tangan Tuhan akan memegang engkau. Tangan Tuhan akan menuntun engkau. Bahkan Dia akan mengajar engkau dengan kebenaran-kebenaran. Karena itu, ambil komitmen setelah kembali dari tempat ini. Mulai baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Karena dari situlah akan keluar pengajaran-pengajaran dari Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami malam hari ini, ya kami mengalami Engkau Kristus Yesus Tuhan, yang membebaskan kami, yang menolong kami, yang menyelamatkan kami. Maka Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya. Kami percaya. Kami mengalami kemenangan. Kami mengalami ketenangan. Kami mengalami pimpinan Tuhan. Ada damai sejahtera Kristus. Terima kasih. Kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa bersama-sama. Biar bangsa ini mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, aparat keamanan, mereka yang ada di partai politik, mereka semua yang mengambil kebijaksanaan untuk bangsa ini. Mulai dari pusat sampai kepada daerah. Kami percaya. Semuanya dalam kendali Kristus Yesus Tuhan. Allah yang berdaulat atas bangsa ini. Allah yang memegang bangsa ini. Bahkan Sulawesi Selatan.
bahkan daerah kami, Baibunta ini, bahkan Sabang tempat kami ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi tempat ini. Tuhan mengasihi gereja-gereja yang ada. Tuhan mengasihi masyarakat yang ada. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan. Kau yang memberkati tanah, air, dan udara. Kau yang memberkati pemerintahan yang ada. Kau yang memberkati tempat di mana kami berdiam. Kami ada di tempat ini. Kami percaya ini bukan kebetulan. Ini kehendak Tuhan. Supaya kami menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Allah di kota ini, di tempat ini, di daerah ini. Kami mengusahakan kesejahteraan tempat di mana Tuhan menaruh kami. Kami ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan kami, lewat apapun yang kami kerjakan. Kami anak-anak-Mu, kami menyatakan Kristus lewat perbuatan-perbuatan baik kami. Tuhan berkati umat-Mu yang ada di tempat ini, di Sabah, yang ada di Baibunta ini. Tuhan berkati. Juga khususnya kepada GBI Glow yang ada di tempat ini, Tuhan. Gembala, semua pelayan pengurus, jemaat Tuhan, biar mereka menyatakan Kristus lewat kehidupan mereka. Dan nama Kristus dipermuliakan. Mereka melakukan yang terbaik untuk tempat tinggal mereka. Tuhan telah tetapkan mereka jadi berkat. Mereka menjadi terang. Mereka menjadi garam. Demi nama Tuhan Yesus, Bapa dipermuliakan. Kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah kerjakan. Engkau penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.